sama aja. Cuman beda komponen, ada tambahan. Motor tidak ada flywheel, mobil ada flywheel. Motor ada push rod, mobil juga ada push rod. Apa guna push rod itu? Membantu gerakan dari connecting, bukan gerakan connecting, dari crankshaft ke proper arm. Untuk menekan apa? Menekan katup. Katup terbagi jadi dua, ada in, ada out, ya. Jadi sekarang menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Apa itu katup? Yang pasti katup terbagi dua, ada in sama out. In itu untuk apa? Masuknya udara dengan bahan bakar. Kalau out apa? Mengeluarkan bahan bakar, sisa bahan bakar yang sudah dibakar dari proses kompresi. Ada 4 langkah, ada 2 langkah. Nah, engine mobil ada nggak 2 tak? Ada, jangan salah. Sekarang kan ada loh, kalau mobil balap itu kan ada pakai yang cuma 1 pistonnya, segitiga kayak gini. Nama engine-nya apa? Rotary. Ya, dipakai mobil BMW biasanya loh. Orang-orang luar tuh biasanya pakai. Tapi kalau kita kan identiknya 4 piston. Ya. Di depan tadi ada gambar engine secara dulu. Yang pertama ada crankshaft. Apa guna crankshaft? Yang pasti untuk menggerakkan rocker arm atau kalau ada push rod, ya. Gini dia, ya enggak? Letaknya. Nanti ada di slide ya. Ada connecting rod batang piston. Nama tekniknya connecting rod. Ada oil pan. Apa oil pan itu? Untuk menampung oli. Di bawah olinya, ya enggak? Oli itu kok bisa naik, Pak? Ya bisa naik. Dari mana? Dari crankshaft. Ya enggak? Kan gini crankshaftnya tuh ya. Nanti tengok di crankshaft sama crankshaft itu ada bolongan. Bolongan itulah yang menaikkan oli, ya. Ada silinder block. Yang mana silinder block? Silinder block itu ini, ya. Silinder block itu silinder block. Nah, yang ini di depan kalian ini silinder block. Nah, piston sudah saya jelaskan. Head cylinder atau silinder head namanya. Head cylinder tutup yang di depan ini, ya. Sudah itu ada silinder cover. Silinder cover, nah ini kita alatnya lagi dilepas. Kalau kamu mau tengok yang diesel itu diesel. Sebelah sana diesel. Ya, ini diesel. Hampir sama ya. Apa perbedaannya diesel sama bensin? Diesel ada command rail. Ya, command rail. Kali ini pakai apa? Inject ECM, engine control module. Oke, sekarang ini. Nah, ini blok silinder. Blok silinder merupakan komponen utama mesin yang terbuat dari uang atau aluminium. Ya, kenapa kok sekarang engine itu harus dari aluminium? Biar apa sih? Satu, aluminium itu cepat. Kalau dari besi kan panasnya lama. Karena engine itu tidak boleh terlalu panas. Kalau dia terlalu panas, apa yang terjadi? Overheat. Apa terjadi overhead? Jalan mobil, engine, ngejim ya. Bahasa airnya ngejim ya. Karena panas, makanya dibuat dari aluminium. Kenapa aluminium itu? Memang iya, dia cepat panas aluminium itu. Tapi dia cepat memuaikan panas, cepat dingin. Nah, digunakan untuk apa? Untuk gerakan naik turun piston. Seperti contoh di depan kalian ini, ya. Ini piston 7 paham kira-kira? Nah, oke, kita lanjut. Kepala silinder. Ya, kalau ngomongnya apa? Kepala silinder, head silinder. Ditempatkan di bagian atas dari blok silinder. Blok silinder ada head. Ya. Terdapat mekanisme katup, mantel air pendingin, sama ruang bakar. Ruang bakar di mana? Pas di bagian atas. Ya, kan ada gelombang itu di head itu ya.
Ini head ada sedikit gelombang. Pembakarannya di mana? Di atas, nggak mungkin di bawah. Kalau di bawah apa yang terjadi? Langsung. Apa langkahnya pertama? Langkah hisap dengan kompresi digabung. Satu kali langkah langsung bergerak dua kerja. Makanya dia satu kali TNA PTEG, satu kali kerja, dua tak. Tapi kalau mobil tidak ada dua tak. Tapi kalau motor banyak. Walaupun motor sekarang sudah banyak berkurang dua tak. Kenapa dua tak ditiadakan? Karena satu populasi. Kenapa? Dia ada gas buang. Gas buangnya bentuknya apa? Asap, timbal. Karena pakai apa? Dia pakai timbal. Timbal itu oli samping. Ya, oli itu tuh apa sih sebenarnya? Untuk pendingin juga. Sama. Empat ada juga pendingin. Ya. Bahkan motor sekarang lah pakai apa? Air coolant. Air radiator. Ya. Untuk apa? Dinginkan lagi. Karena oli itu kadang habis, kita nggak tahu ya. Pak, kalau air coolantnya habis diganti air biasa bisa nggak? Bisa. Tapi kadang-kadang kalau air biasa terjadi apa? Korosi. Kalau korosi karat, nggak keluar bagus gitu. Bagusnya pakai apa? Yang bagus pakai air aqua. Tahu aqua? Nah, itu bagus juga. Karena ada pH-nya. Tapi kalau yang bagusnya air coolant. Ya, yang warnanya agak hijau. Ya, kalau kamu pasti anak otomotif tahu lah. Ya, tapi kalau mau nggak galak modal ya aku aja. Tapi nggak bisa kayak gitu. Poros engkol. Nah, ini poros engkol. Ya, poros engkol ini lah yang gerakkan naik turun piston, ya, menjadi gerak berputar. Poros menerima beban dan tekanan yang tinggi dari hasil pembakaran. Sekarang saya sudah katakan tadi ya. Yang oli tadi kan dinaikkan ya, nanti kita angkat itu ya, saya lihatkan. Kamu tengok ini, piston itu kan dijepitnya di sini ya, bukan pistonnya tapi connecting rodnya di sini ya, gini. Nah ya, dipasanglah baut di sini itu ada lubang ini untuk apa? Lubang itu lah untuk menaikkan oli tadi ya. Ketika piston naik, oli pasti naik. Begitu oli naik, apakah piston oli tetap di atas? Enggak. Turun lagi ke bawah. Tapi masih ada sih. Makanya kadang-kadang ada bau seperti terbakar. Ya. Yang ini balancing, alat balance-nya. Nah, kalau mobil itu ya, semakin ininya tipis, semakin kencang jalannya. Kadang-kadang kan orang itu kan dipapasnya, ya. Ditanya dari mana, nak? Kadang-kadang ini sama, ya. Satu produk mobil Innova hijau kapsul yang tipe G sama misalnya. Tapi kamu tengok di sini ada tanda dibolongi, tapi dia tidak bolong. Apa fungsinya? Bukan untuk naikkan oli, tapi untuk keseimbangan. Harus tahu ya, di motor juga sama. Ya, ada bolong-bolong di sini, ya enggak? Karena orang kalau mau apa ya? Kalau dunia otomotif orang mau balap dipapas di sini, dipotong kata. Ya, kenapa? Semakin enteng dia bebannya tidak ada. Apa yang terjadi kalau dia terlalu enteng? Ya, persekian detiknya berapa ribu gerakan piston. Mobil kencang apa kadang-kadang nggak tahan, headnya nggak tahan, jebol. Ya, kalau kata bahasa ininya apa? Kalau gas mentok itu apa namanya? Hah? Wah, limit. Ya, itu lewat dari limit. Apa yang tadi, Pak? Overhead, nggak bisa. Karena yang namanya engine pasti dia ada topnya, ya. Mobil aja ada top 1 sampai top 4. Kalau motor ada top berapa? 1 aja motor. Topnya cuma 1, enggak ada top 1 top 4. Ya. Top 1, ya sudah. Piston kemana kalau top itu? Mentok apa ke bawah? Mentok. Ke atas. Kenapa kita
kalau pakat harus kita topkan kalau mau nyentel flat. Kalau kita masing-masing apa terjadi? Motor kayak itu, karena tidak ada kompresi, ya, karena tidak ada tekanan. Kedua apa? Jebol mesin kamu, katupnya gini, dia number gini, ya kan? Kalau katup gini harusnya gini, ya enggak? Nah ini flywheel, roda gila kata orang. Gitu. Flywheel. Apa sih fungsi flywheel itu? Menyimpan tenaga putar selama poros kembang sehingga mesin dapat berputar dengan lembut. Ya, putarannya dari mana? Flywheel ini dua, flywheel terhubung ke kopling, dari kopling ke transmisi, dari transmisi ke propeller shaft, dari propeller shaft kemana? Gardan, dari gardan kemana? Rel asli, dari rel asli kemana? Ke roda. Itulah kalau mobil. Kalau motor transmisinya di dalam, tidak, dibungkus oleh satu engine, diteruskan oleh gear kecil itu ke roda belakang. Dari mana roda belakang? Gear ini terhubung kemana? Gear ini ke transmisi, ya enggak? Dihubungkan kemana? Ke trado belakang, ya kan? Kadang biar kencang pakai apa? Pakai stabilizer ini. Kalau motor kayak gitu pakai kan rantainya biar apa? Satu, biar bersih katanya. Kalau di lumpur gitu kan, karena dia gigit terus ya. Kedua, dia stabil, tidak apa? Kalau bahasa Inggris tidak les, tidak les. Kenapa? Dia tidak kendor. Nah ini bawah oli ya. Kalau bawah oli mobil ini, bawah oli motor sama aja di bawah pasti ya, tak? Ya. Makanya ketika kita mau tetap di sini, dan olnya di sini ya. Kita buka, kita tap. Sekarang saya tanya, oli mobil itu kalau oli motor berapa liter? Satu motor itu berapa liter? 800. Berapa? 800 mili, hampir 1 liter. Ada yang 1 liter nggak? Ada, tergantung kapasitas motor. Kalau mobil berapa liter? Ada yang 4, ada yang 5. Bayangkan ya, 4 sampai 5. Motor aja berapa? Satu kali ganti kamu yang 800 mili. 40 ada yang 40, ada yang 42 ya. Kalau yang metik yang susah, kenapa? Ganti oli mesin, ganti oli gardan, ganti kampas, ganti semua hampir. Jadi Pak. Ya. Kenapa? Berapa kilometer itu harusnya ganti. Cuman kadang-kadang kita ini lebih hebat dari orang Jepang gitu kan. Anak apa nih guys? Ya enggak? Dari gardan kadang-kadang yang bagusnya itu ketika ganti oli harus ganti gardan. Kalau kita enggak 2 plus 1. Apa maksudnya 2 plus 1? 2 kali ganti oli baru ganti gardan. Enggak boleh kayak gitu. Ganti gardan ganti aja enggak apa-apa. Walaupun kapasitasnya masih bagus, harusnya diganti. Bagus ini. Tapi kan kadang-kadang kita ini PT-nya yang enggak ada. Kalau bahasa kamu kan apa? Cuan ya? Kalau dolarnya yang nggak ada ya? Nah ini yang kata kamu tadi itu kemset. Ini ada. Pak, kalau yang banyak-banyak Pak, kalau dipapas tak mana Pak ini? Mana yang dipapas kira-kira? Itu Pak, latut. Latutnya yang bikin itu ya. Dipapas. Kenapa harus dipapas? Biar katanya lebih cepat. Ya? Lebih cepat. Lebih cepat. Karena tidak ada timing makin cepat. Tapi harus diikuti di mana? Di bawah dipapas juga enggak? Dipapas juga biar imbang. Ya. Kalau sama kayak gambar 1:1, imbang enggak? Apa yang kamu tengok itu yang kamu gambar, ya kan? Kalau 1:10 enggak imbang. Contoh, saya suruh gambar engine ini. Di kertas kamu yang A4, kamu gambar itu muat di kertas A4. Pasti ada perbandingan skala, ya. Jadi ini untuk apa? Yang pasti nok
ada knob-nya. Kemana knob-nya? Yang itu yang kata teman-teman menonjol yang disebut dengan cam lock. Ya, bagian inilah yang mengatur buka tutupnya katup. Ya. Ada berapa katup? 1, 2, 3, 4. Ada oil. Ya. Ada silnya. Silnya inilah yang kadang-kadang bocor. Kenapa bocor? Ya, karena dia bergerak. Ya. Nah ini yang namanya katup. Katup berfungsi buka tutup saluran masuk, buang dan pisah. Sekarang saya tanya, besarlah katup intake atau katup exhaust? Intake. Ada lagi yang lain? Kalau bahasa kamu clap ya, katup itu clap, ya enggak? Clap. Ayo. Besar yang in apa yang X? Yang in. Yakin? Besar in apa X? Besar in apa X? Oke. Kenapa? Harus ada alasan. Besar yang in, ya. Besar yang in tag. Jangan buat in sama intake itu ukuran bawahnya. Ya, kenapa? Kalau yang pasti, kalau yang exhaust itu dia kecil tapi dia lebih tebal. Kenapa ya? Namanya hasil pembakaran kan? Nah, kalau di mobil beda kayak di motor. Nah, di motor cuma 2 klep, kadang-kadang 4 lah. Kalau yang FU yang double overhead scan set gitu ya, 4. Kalau mobil tidak bisa kamu katup piston 1, 2, 3, 4. Klepnya kamu tukar-tukar nggak bisa. Kenapa? Otomatis kamu akan dikir ulang. Itu susahnya. Ya, kalau motor kan nggak apa-apa. Kadang-kadang motor aja kita buka, kita pasang lagi perlu sekir ulang. Apalagi kita ganti baru. Kenapa dikir ulang? Kadang-kadang karena sudah lama. Head motor kita atau mobil kita sudah lama. Dia sudah ada bekasnya. Ya. Makanya dia harus ditipiskan, diasah lah kalau ibarat kata. Ya. Nah ini apa nih? Iya, klep. Apa fungsinya? Untuk membalikkan katup kan ditekan tuh. Ini nih, ya. Nah, yang gini ya. Katup ditekan oleh upper arm, gini. Dia pernya gini, agak ngempet ya. Ketika ini lepas sekarang dia balik secara otomatis. Tidak ada lagi yang menekan di bawah. Paham nggak kira-kira? Paham. Dari sini ada pertanyaan nggak? Masalah engine. Cukup? Cukup? Nggak ada? Oke, dikat dulu. Panas. Selanjutnya yaitu kita akan coba penyetelan klep ya. Penyetelan klep ini pertama harus apa? Kita topkan terlebih dahulu. Mana cara meriksanya? Ini kan enggak dibuka ini. Headnya enggak dibuka ya, tetap dipasang. Dari mana? Dari celah busi. Di sini. Ini kan busi sudah kita lepas. Ya. Dipakai apa? Cukup pakai obeng aja. Kita masukkan di sini. Ini sudah top belum? Gimana cara hitung topnya? Ingat ya, ini piston 1, piston 2, 3, 4. Kalau top 1, piston 1 naik, piston 2, 3 ke bawah, piston 4 naik. Kita periksa ini sudah di top. Dari mana Pak cara ngetopnya? Ditengok di sini, ya. Di sini ada timing chain. Ya, ada tanda kalau dipasang covernya di sini. Ya, ada tanda di sini. Nah ini, ya, di timing chainnya ada tanda, ya. Dan kita tengok di sini. Ini sudah keadaan top. Silahkan dulu, kita dulu. Top dulu.
Nah, ke atas ya. Ini sudah ke atas. Ya. Itu pun kalau dia nyetel enggak nyetel baris kiri enggak. Yang nyetel gimana? 1, 3, 4, 6 sama 9. Paham? Ya, silakan coba di setel dulu. Berapa? Kalau yang ini in apa ek ini? Ini in. Ek in. Ulang, rame-rame. In, in. Ditengok dari mana? Kalau in bulat, ya. Kalau ek dia kotak. Berapa kartu in? Kalau di motor berapa biasanya? Berapa mili? Ada yang 15 sampai 25. Kalau di motor di mobil 20 25. Ya. Coba tes. Cara nyetelnya gimana, Nak? Ini dimasukkan di sini, ya. Kita cari yang berapa? Yang 20. Ini 20. Ditempel di sini. Ya, ditempel, ini dikendorkan, ya, di sini dikendorkan. Sudah itu ini ditahan, ya. Ketika ini sudah ditahan, kita pakai obeng, ya. Coba, yang sini dulu, yang 20. Diputar, sudah itu dirasakan agak keset. Kalau sudah keset berarti keadaannya sudah pas, baik. Kita lepas, kita tes gini. Keadaannya berapa berarti? Sudah 0,20. Kira-kira paham? Paham. Nah, silakan duduk. Ya.